Kasih-Mu itu sungguh ajaib dan melimpah. Perhatian-Mu itu begitu besar kepada kami, sehingga Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 ini. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang, mari kita bersama-sama berkata 2-3, Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Haleluya, haleluya. Ibu Yongki minta ditambahin cuni apa? Kongsi bacoy. Bukan cuni senang. Kongsi bacoy. Selamat tahun baru Imlek ya. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini Sabtu 21 Januari 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ya. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal 11. Ayat pertama dan ayat yang ke-6, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya beri judul renungan pada hari ini, iman menjadikan segala sesuatu mungkin. Ayo bersama saya ucapkan, iman menjadikan segala sesuatu mungkin. Bapak Ibu sekalian, dijelaskan dari ayat yang pertama,
bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahasa gampangnya itu begini, Bapak Ibu sekalian. Iman itu percaya meskipun belum melihat. Ya, misalnya hari ini saya lihat ada beberapa yang sedang duduk di kursi sambil mengikuti acara ini. Bapak Ibu, saya percaya tadi waktu sebelum duduk di kursi, Bapak Ibu tidak memeriksa kaki-kaki kursi itu kuat atau tidak. Ya kan? Bapak Ibu main nyelonong aja, kemudian langsung duduk. Coba, kalau kemudian kakinya tidak kuat, atau ada yang miring, kan Bapak Ibu langsung jatuh. Tapi itulah contoh daripada iman, ya. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa kursinya kuat, maka itu langsung aja duduk. Nah, saya renung-renungkan Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ya. Tidak ada orang yang mengalami perjumpaan muka dengan Allah Bapa di sorga, ya. Kalau dengan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, bersyukur itu orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Mereka bisa melihat Allah Anak yang bernama Yesus. Sekarang kembali kepada Allah Bapa. Tidak seorang pun yang melihat Allah Bapa secara kasat mata. Ya, mereka melihat Allah Bapa itu seperti satu sinar, satu kemuliaan, kemudian ada suaranya, dan lain sebagainya. Abraham itu disebut sebagai bapak orang yang beriman. Nah, kembali kepada ayat yang ke-6, bahwa orang itu tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama tadi, percaya meskipun belum melihat. Kemudian kita juga percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya, karena tidak ada yang ada di atas muka bumi ini yang kemudian tiba-tiba aja ada. Enggak ada. Itu semua diciptakan oleh Bapa Allah, oleh Allah Bapa di sorga yang disebut Sang Pencipta. Dan kita harus percaya akan hal itu. Sebab kalau kita tidak percaya, dikatakan bahwa tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, iman itu adalah dasar dari seluruh kehidupan, ya. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, maka iman itu adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan untuk siapa, Pak? Iman adalah sebuah kebutuhan untuk semua orang. Nggak peduli laki atau perempuan. Nggak peduli kaya atau miskin, orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, semuanya sadar atau tidak sadar mereka membutuhkan iman, termasuk orang-orang yang menyebut dirinya ateis, ya. Secara tersirat mereka butuh iman, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti kita hari ini yang secara rutin untuk ikut berdoa, ya. Berdoa itu juga dibutuhkan iman, sebab kita berdoa kepada Allah yang tidak kelihatan. Untuk bekerja kita dibutuhkan iman, sebab kita tahu kalau nanti sudah bekerja kita akan mendapat upahnya, ya. Mungkin meskipun ada beberapa orang yang dibohongi, ditipu, udah bekerja nggak dapat upahnya, itu perkara yang lain. Tapi untuk bekerja dibutuhkan iman, bahwa setelah aku bekerja, aku akan dapat upahnya. Waktu aku mulai bekerja, aku percaya apa yang aku kerjakan, aku bisa menyelesaikannya. Untuk menunggu juga dibutuhkan iman, bahwa yang ditunggu-tunggu itu
nanti akan datang atau akan tiba. Untuk menjalani kehidupan ini, kita juga butuh iman. Ya, celakalah orang yang tidak punya iman. Jadi yang pertama, pelajaran dari Ibrani pasal 11 bahwa iman itu adalah sebuah dasar dari segala sesuatu. Kalau dasarnya salah, dasarnya tidak kuat, nanti ke atasnya semuanya akan tidak benar. Kemudian ayat yang ke-8, karena iman maka Abraham taat. Bersama saya ucapkan taat. 2, 3, taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia, yaitu Abraham, berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya. Di sini dengan jelas berkata bahwa karena iman, maka Abraham itu taat. Setiap anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Allah itu, maka harus ada tanda yang nyata, yaitu ketaatan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abraham waktu itu Tuhan berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan sanak keluarganya dan pergi ke satu negeri yang dia nggak pernah tahu. Tetapi karena Abraham beriman kepada Allah Bapa di sorga itu, dia taat. Dia tinggalkan sanak keluarganya dan kemudian dia berjalan pergi ke satu negeri yang dia tidak tahu. Ya, seperti kami 15 tahun yang lalu, saya dan istri belum pernah ke Amerika. Kami sudah pernah ke luar negeri ke beberapa tempat, tapi kami tidak pernah ke Amerika. Kami tahu Amerika dan New York itu seperti yang ada di film-film, ya kan? Dan kemudian karena kami mendapatkan beberapa petunjuk yang jelas, akhirnya saya dan istri berangkat pergi ke New York. Ya, meskipun kami nggak tahu di New York ini akan ada apa, harus bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi karena iman, kami taat akan suara Tuhan, kami taat akan perintah Tuhan. Dan ingat, Alkitab bilang begini, di dalam ketaatan ada berkat, dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukum. Kalau kami menoleh 15 tahun yang lalu kepada hari ini, semuanya boleh ada pencapaian-pencapaian dalam hidup kami karena dimulai dengan ketaatan kepada Allah Bapa di sorga dan firman-Nya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus taat kepada Tuhan, saya bisa melihat bahwa di depan Bapak Ibu pasti mengalami yang namanya masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Tapi ingat, saya berkali-kali katakan, kita taat kepada Tuhan bukan karena kita kepingin upahnya. Sekali lagi, kita taat kepada Tuhan bukan karena ingin upahnya, bukan karena kita ingin berkatnya, tapi kita taat kepada Tuhan karena dasarnya cinta. Bersama saya ucapkan dasarnya cinta. 2, 3, dasarnya cinta. Ya, kembali ke tadi, saya beri judul, iman menjadikan segala sesuatu mungkin, tetapi cinta atau kasih menjadikan segala sesuatu mudah. Jadi kalau kita cinta kepada Tuhan, maka mudah sekali buat kita untuk hidup dalam ketaatan. Jadi kalau ada orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi dia tidak taat, jangan-jangan mengasihi Tuhan hanya lip service, hanya di mulut saja, ya kan? Sekali lagi, kalau kita mencintai Tuhan, maka membuat segala sesuatu menjadi mudah. Seorang pria yang mencintai seorang wanita ya sebelum menikah, maka segala sesuatu menjadi mudah untuk dilakukan. Meskipun mungkin jarak tempuhnya itu dibutuhkan 2-3 jam, tapi 2-3 jam untuk mencapai tempat kekasihnya dilakukan dengan mudah-mudah saja. Mengapa? Karena
cinta. Ya, jadi penting sekali untuk kita punya iman dan mencintai Tuhan. Kemudian Ibrani 11 ayat 12 berkata, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Perhatikan kata mati pucuk. Ibrani 11, 12 menjelaskan bahwa Abraham itu sudah impoten pada waktu Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi lautan. Dikatakan selanjutnya terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, maka membuat Abraham menjadi orang yang hebat. Karena iman, kita yang ada di tempat ini menjadi orang yang hebat. Karena iman, Bapak Ibu sekalian, maka itu pesawat terbang bisa diciptakan dan ada loh. Itu dimulai dari iman, ya. Karena ada iman, mereka mulai mengerjakan dan kemudian terciptalah yang namanya pesawat terbang, termasuk pesawat telepon. Kemudian apalagi? Itu lampu, ya. Thomas Alva Edison karena iman dia melakukan percobaan sampai sekian banyak, sampai hari ini kita bisa menikmati yang namanya lampu itu atau listrik, ya. Jadi iman itu membuat orang menjadi hebat, ya. Dan yang keempat, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Orang yang beriman, hidupnya tidak akan ceroboh. Sekali lagi, orang yang ceroboh itu pasti dia tidak beriman. Maka itu Nuh, karena dia beriman kepada Tuhan Allah. Maka itu ketika Tuhan berkata untuk membuat sebuah bahtera di atas gunung, Bapak Ibu sekalian, Nuh dengan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Nuh tidak pernah melihat yang namanya hujan, ya. Dan kalau mau dipikir-pikir secara akal, ngapain kok buat kapal di atas gunung, ya kan? Gimana nanti caranya untuk supaya kapal ini bisa bisa berlayar, ya kan? Tapi Nuh tidak mau berpikir seperti itu, tapi Nuh mau, Bapak Ibu sekalian, dia membuat kapal itu dan Nuh mempersiapkan keluarganya sedemikian rupa bahwa harinya akan tiba seperti yang dikatakan oleh Tuhan bahwa nanti akan ada penghukuman untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat, untuk orang-orang yang berbuat dosa. Maka Nuh itu mempersiapkan keluarganya sedemikian rupa agar keluarganya tidak binasa, ya. Dan melalui persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Nuh, Nuh tidak egois. Nuh memberitakan kabar ini kepada orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya melihat tindakan apa yang dikerjakan oleh Nuh dan mereka mentertawakannya. Tapi coba lihat, waktu Nuh ditertawakan oleh orang-orang sekitarnya, Nuh tidak berhenti untuk membuat bahtera. Nuh tidak putus asa untuk menyiapkan keluarganya. Nuh tidak menjadi ceroboh. Nuh tetap ada di dalam ketaatan dan mempersiapkan keluarganya. Demikian juga Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, maka
engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, maka kita juga nggak boleh ceroboh. Kita harus mempersiapkan keluarga kita mempersiapkan orang tua kita mempersiapkan anak-anak kita, bahkan kita mempersiapkan keluarga besar kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi teladan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdoa untuk mereka yang belum percaya. Mengapa? Supaya mereka juga bisa diselamatkan seperti Nuh dan keluarganya, demikian juga seperti kita dengan keluarga besar kita dan dengan komunitas kita. Sementara ketika kita bersaksi, kita memberikan keteladanan, dan itu menjadi bahan ketawaan buat orang-orang di sekitar kita, never give up. Jangan kemudian menjadi menyerah, Bapak Ibu sekalian. Sebab seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa penghakiman itu pasti terjadi. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang iman dari Ibrani pasal 11. Iman menjadikan segala sesuatu itu mungkin, dan kasih menjadikan segala sesuatu itu mudah. Yang pertama, iman itu harus menjadi dasar di dalam semua kehidupan kita. Yang kedua, bukti bahwa kita orang beriman, yaitu kita taat kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar, iman itu membuat kita ini menjadi orang yang hebat. Dan yang terakhir tadi, yang keempat, iman itu membuat setiap orang yang beriman untuk bertindak hati-hati dan tidak ceroboh, termasuk menjaga keluarga besarnya, agar keluarga besarnya dipersiapkan menjadi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah iman kami semakin teguh di dalam kehidupan ini. Percaya Yesus, dan bukti daripada kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus, yaitu kami mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa karena iman, maka segala sesuatunya menjadi mungkin, dan karena kami mengasihi Engkau, maka kami bisa melakukan segala sesuatunya dengan mudah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.